sakit. Jadi nanti kalau saya buka Bapak itu pingsan ya. Baik, tadi seperti disampaikan Ibu Moderator, waktu saya kurang lebih 3.600 detik ya. Nah, 3.600 detik ya. Jadi saya di hari ini di sesi ini akan menyampaikan sharing lah. Lebih banyak nanti kita akan interaktif Bapak Ibu ya, berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru. Nah, karena kalau saya tampilkan juga slide-nya nggak kelihatan juga yang belakang, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu biar fokusnya ke sumber suara saja, tidak fokus ke slide. Baik, tadi pagi saya tidak menghadiri pembukaan karena ada acara lain. Jadi tadi pagi kami ada semacam pertemuan virtual ya dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan SPMB ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke juknisnya ya, ada poin penting yang hari ini menjadi perhatian terutama oleh Ombudsman ya. Nah, karena Bapak Ibu, SPMB ini kalau dulu kita kenal dengan istilah PPDB, apa poin yang paling menjadi sorotan? Apa kira-kira poin yang paling menjadi sorotan dalam masyarakat, baik oleh Ombudsman, baik oleh inspektorat, baik oleh kepolisian dan lain sebagainya? Apa Pak? Ya, pungli. Nah, ini. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, ya, ini di juknis tidak ada, Pak. Di juknis tidak ada. Ini eksklusif hari ini saya sampaikan, ya, bahwa nanti kita ingin pada saat pelaksanaan SPMB, ya, agar proses pelaksanaan SPMB ini terpisah dengan proses pengadaan pakaian seragam, ya, baik pakaian olahraga maupun pakaian bentuk-bentuk yang lainnya, ya. Jadi biarkan proses SPMB-nya berjalan sampai selesai, sampai dengan daftar ulang, ya kan. Setelah itu barulah nanti dilanjutkan dengan proses-proses yang lain seperti pengadaan seragam, ya, olahraga dan lain-lain. Jangan sampai seperti tahun yang lalu kami menemukan bahwa pada saat pelaksanaan SPMB itu langsung ada biaya seragam sekian, biaya sekian. Nah, inilah yang berpotensi menimbulkan interpretasi, ya, menimbulkan perspektif sudut pandang yang berbeda dari masyarakat. Padahal sebenarnya itu bukan pungli, ya kan? Tapi karena pada saat pelaksanaan PPDB-nya dulu itu bersamaan, ya, bersamaan dengan bla 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 gitu kan. Nah, sehingga muncullah opini, muncullah asumsi, PPDB ini kan gratis, ya. Kok ada pelajaran itu? Nah, jadi kami mohon untuk tahun ini supaya prosesnya dipisahkan. Paham ya? Biarkan proses seleksi barunya selesai sampai dengan daftar ulang, baru setelah itu Bapak Ibu mungkin bisa melalui komite atau dan lain-lain. Kalau dalam juknis kami menyebutkan melalui koperasi sekolah, ya, koperasi sekolah. Ini untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Namun dalam hal Bapak Ibu belum membentuk koperasi sekolah, itu silakan berkoordinasi dengan komite, ya, melalui orang tua. Kadang kan ini, kadang
sekolah itu tidak ingin, tapi orang tua kadang yang meminta supaya sekolah memfasilitasi, betul kan? Nah, dalam hal ini usahakan Bapak Ibu biarkan orang tua dan komite lah yang menyepakatinya, ya. Kemudian jangan lupa sebagai evidence-nya, sebagai buktinya, jangan lupa dibuatkan formulir rapat, berita acara, kemudian daftar hadir. Kalau perlu, biarkan komite bersama orang tua sekolah hanya ya mungkin membuka, setelah itu ya. Kalau perlu, kepala sekolah dan guru jangan ikut dalam satu aksi, ya. Paham Bapak Ibu? Dipisahkan ya prosesnya ya antara SPMB dengan pengadaan pakaian seragam ini ya. Karena ini yang berpotensi menjadikan polemik, menjadikan problem untuk kita. Oke, nah sekarang berikutnya Juknis SPMB ini, Bapak Ibu, kita mengacu pada dua aturan. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah baca ya Permendikdasmennya. Kemudian yang kedua yaitu keputusan Kepala Badan Standar dan Asesmen Pendidikan Nomor 071 Tahun 2024 tentang mengelola cara pembentukan rombongan belajar. Nah, itulah yang menjadi dasar, menjadi pedoman kita dalam menetapkan Juknis SPMB di Kabupaten Sintang. Berkaitan dengan Juknis SPMB, perlu saya sampaikan bahwa kemarin kami sudah share ke grup Ketua K3S Kabupaten Sintang. Nanti silakan di-share ke anggotanya masing-masing. Namun di juknis itu merupakan juknis yang diterbitkan oleh kepala dinas. Ya, ada juknis SPMB sama SK penetapan wilayah domisili. Dalam waktu dekat, nah, karena kenapa SK-nya kepala dinas ini untuk langkah antisipasi kami? Karena kita sedang menunggu proses SK dari Bupati, juknis yang ditandatangani oleh Bupati Sintang. Dan alhamdulillah setelah hampir 2 bulan kami usulkan, baru kemarin turun koreksian dari bagian hukum dan sudah kami perbaiki, kami usulkan kembali untuk ditandatangani Pak Bupati. Oke. Saya kira saya tidak akan memaparkan panjang lebar terkait juknis ini karena mungkin Bapak Ibu juga sudah baca ya juknisnya. Nah, kalau baca itu pasti clear poin-poinnya di situ ya. Nah, namun nanti kita akan lebih banyak berinteraktif ya. Misalnya kendala apa yang Bapak Ibu hadapi di lapangan dan kita coba untuk memberikan solusi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga nih, bahwa SPMB jenjang pendidikan dasar untuk tahun ini itu hanya ada tiga jalur SPMB, ya, hanya ada 3 jalur SPMB, ya. Yang pertama jalur afirmasi. Kemudian yang kedua jalur domisili dan jalur mutasi. Berarti sudah baca semua kan? Saya nggak capek-capek lagi kan? Oke. Kemudian untuk persentase setiap jalurnya, jalur afirmasi untuk jenjang SD itu sebesar 20%, ya, 20% dari daya tampung satuan pendidikan.
Kemudian untuk jalur domisili, ya, untuk jalur domisili jenjang SD itu sebanyak 75% dari total daya tampung satuan pendidikan. Dan untuk jalur mutasi sebanyak 5%. Jadi lengkap 100%. Nah, itu untuk jalurnya. Jadi satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk membuka jalur lain selain 3 jalur yang sudah ditentukan. Jadi jangan ada lewat jalur langit, ya, jalur tol. Nah, ya, cukup 3 jalur itu. Untuk jenjang SD tidak ada jalur prestasi. Prestasi hanya untuk jenjang SMP. SMA. Oke. Kemudian yang sangat penting juga, nah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, berkaitan dengan persyaratan umum. Persyaratan umum, nanti persyaratan khususnya Bapak Ibu bisa baca di Inggris. Yang umum-umum saja, ya. Untuk penerimaan murid baru di SD, yang pertama itu syarat usia, ya, syarat usia. Ada beberapa kategori usia yang perlu kita pahami. Yang pertama, calon murid baru berusia 7 tahun itu wajib diterima. Oke, 7 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, berusia 6 tahun ke atas. Ya, berusia 6 tahun ke atas. Itu juga bisa diterima. Kemudian yang ketiga, berusia 5 tahun 6 bulan minimal, ya, 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2025. Per tanggal 1 Juli 2025. dia 5 tahun 6 bulan. Pak, gimana kalau 5 tahun 5 bulan? Betul. Kemudian ada persyaratan yang kedua lagi untuk anak-anak yang berusia 5 tahun 6 bulan. Apa syaratnya? Ya, surat rekomendasi dari psikolog. Surat rekomendasi dari psikolog yang menyatakan bahwa anak ini sudah siap untuk belajar di jenjang SD. Ya. Dalam hal tidak tersedianya psikolog profesional, nah ini mungkin untuk di daerah-daerah perkampungan, kampung, daerah kecamatan yang jauh, ya. Dalam hal tidak tersedia psikolog profesional, maka surat rekomendasi dapat dibuat oleh dewan guru. Nah, tentunya rekomendasinya dari dewan guru, suratnya oleh kepala sekolah. Ya. Oke, clear Bapak Ibu? Clear. Kemudian poin yang keempat, berusia 7 tahun ke atas itu menjadi prioritas, ya, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, hak setiap anak Indonesia. Di dalam Permendikbud tidak diatur untuk batas usia 7 sampai berapa, itu nggak ada untuk jenjang SD. Kalau jenjang SMP ada maksimal 15 tahun. Nah, untuk jenjang SD mungkin, ya, bisa kita batasi mungkin ya sampai 9 tahun lah. 9 tahun. Karena mengingat pada saat dia akan lanjut ke SMP itu maksimal 15 tahun. Ya, 9 tahun Tambah 6. masuk SD 6 tahun pas kan, 15 tahun ya selesai. Tapi Pak, kalau ada yang 10 tahun mau masuk bagaimana? 11 tahun mau masuk bagaimana? Kan gitu kan?
12 tahun boleh nggak Pak? Paket. Oke. Jadi memang di dalam bisnis tidak ada. Tapi ini kita lebih kepada humanisme ya. Sisi kemanusiaan daripada anak ini tidak sekolah. Gitu kan? Selama daya tampung satuan pendidikan Bapak Ibu masih mencukupi, silakan. Karena ini hak setiap warga negara. Ya kan? Pak, gimana nanti kalau dia taman SD-nya di atas 15 tahun nggak keterima di SMP? Nggak apa-apa. Nanti dia bisa melanjutkan melalui paket. Ya kan? Kalau dia memang tidak bisa melanjutkan ke SMP. Oke? Nah, itu untuk persyaratan usia. Kemudian yang perlu saya tekankan, ya, batas usia minimal 5 tahun 6 bulan per tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Ya. Karena nanti ada berkorelasinya dengan dapodik Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada korelasinya juga dengan psikologi si peserta didik. Ya. Nah, inilah pentingnya bagaimana Bapak Ibu selaku pimpinan di sekolah, pimpinan di satuan pendidikan menjalin komunikasi, melakukan komunikasi yang baik terhadap para orang tua calon wali murid ini nanti. Ya, Pak, anak saya kan cuma kurang sebulan. Misalnya usianya 5 tahun 5 bulan kan, cuma kurang sebulan. Boleh apa? Boleh apa? Nah, ini yang perlu kita tekankan, ya. Kenapa? Karena kita khawatir anak ini belum siap secara psikologis. Karena psikologis ini nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Harus ada ahli yang bisa, ya kan? Yang bisa memeriksanya. Kita nggak bisa. Beda, ya. Dokter spesialis pun beda dia jurusannya dengan psikologi. Nah, jadi jangan sampai anak ini dipaksakan, tapi anak ini belum siap. Ya, jadi sekali lagi, kalau bisa kita ke depannya komunikasi. Anak Bapak Ibu ini secara usia memang secara aturan ini belum mencukupi. Mungkin bisa untuk masuk dulu ke TK, ya, atau PAUD kelas B, kan itu. Nah, ya, jangan dipaksakan untuk menerima anak yang di bawah umur ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena ini pengaruhnya, efeknya, ini efek jangka panjang, ya, efeknya jangka panjang. Jika anak itu belum siap secara mental, belum siap secara psikologi, tapi dipaksakan karena keinginan orang tua, supaya anaknya cepat masuk sekolah, apalagi di kampung-kampung kan. Nah, ini ya, hari ini kita masih rendah tentang kesadaran orang tua terhadap banyak orang tua yang mungkin belum tahu apa sih efeknya kalau anak ini dia belum siap secara psikologis, belum siap secara mental, tapi sudah dipaksakan untuk masuk ke SD. Ini juga efeknya nggak kelihatan dalam 1-2 tahun, ya. Akan kelihatan nanti mungkin pada saat dia SMP, pada saat dia sudah duduk di SMA. Ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Oke. Kemudian yang penting juga yaitu di poin larangan, ya. Nah, di poin larangan itu clear saya kira. Jadi dalam pelaksanaan SPMB dilarang untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan pungutan kecuali untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, oleh masyarakat ya, kayak sekolah-sekolah swasta itu ya kita, ya, karena juknis ini mengatur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau untuk sekolah negeri. Jadi
dalam proses SPMB tidak ada pungutan biaya, baik itu ambil formulir biaya ini biaya itu nggak ada, ya, clear ya? Kemudian dipisahkan dengan proses-proses pengadaan yang lain itu, dipisahkan supaya murni pelaksanaan SPMB ini tidak ada unsur punglinya. Oke, saya kira itu beberapa hal yang saya rasa sangat penting untuk poin-poin selanjutnya. Nanti kalau juknisnya sudah ditandatangani Pak Bupati akan segera kita share, dan saya yakin hari ini tahun ini rapor pendidikan Kabupaten Sinta khususnya untuk dimensi literasi dan numerasi mengalami peningkatan. Artinya kalau anak muridnya meningkat literasinya, otomatis gurunya juga meningkat, kepala sekolahnya apalagi, kan itu. Oke, mungkin itu sebagai pengantar awal dari kami. Mungkin kita lebih buka ke sesi interaktif ya. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti dipandu oleh Ibu moderator. Sekian.